Saya nggak tahu nih, sesuatu kan butuh waktu nih. Butuh waktu. Jangan izinkan dirimu yang menyakitinya. Sampean percaya dengan karma nggak, Mas? Apa yang kita tanam kita tuai. Nah, kenapa sampean harus mengotori tanganmu sendiri untuk menyakiti istrimu? Kenapa kamu tidak biarkan doa yang mengalir atas dia? Biar Tuhan sendiri yang membangunkan dia, bukan tanganmu. Kamu pernah melakukan kejahatan, dan ini karmamu. Sekarang istrimu memperlakukan kamu kayak gini. Kamu kuat atau ora? Nah, kamu gak kuat, maka kamu akan membalas dendam. Tapi kamu kuat, suatu saat saya tidak tahu siapa, kamu akan mendapatkan yang terbaik. Dari siapa? Aku nggak tahu ya. Aku mungkin pinter ceramah ya. Tapi aku pernah mengalami di mana dendam itu tidak menyelesaikan masalah. Tokno, Mas, tokno. Percaya omong aku. Kalau memang apa itu Bu, kalau memang saya mau nyari benar sendiri bisa digabung. Saya kasih nomor. Kalau dia mau ngangkat syukur. Bukan, saya tidak ingin mencari pembenaran siapa yang salah, siapa yang benar. Saya cuma bilang sama Samen, karena saya tidak tahu nih, karena Samen yang telepon saya. Saya cuma mendengarkan cerita dari kamu. Satu saya cuma ingin bilang, dendammu akan memusnahkanmu. Gak apa-apa mis aku di penjara, selesai urusan. Bukan itu, hidup bukan cuma hari ini. Kenapa tidak berpikir bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih? Suatu saat kalau dia sadar dan kamu masih mencintainya, dia akan lebih baik lagi karena dia akan membandingkan antara dirimu dan dirinya. Sekarang kan dia belum tersakiti, Mas. Ngerti nggak? Kalau kamu paksa untuk kembali, kamu sakiti untuk dia kembali ke kamu. Hatinya udah nggak ada sama kamu. Kamu boleh memeluknya, tapi hatinya nggak sama kamu. Kamu mau? Kamu mau? Jangan. Kalau seseorang tidak sama hatinya, jangan. Ayo, jangan bertindak bodoh. Jangan menyakiti dia dengan caramu. Nggak boleh ya. Kamu boleh bilang nih Juni ini ceramah, tapi dengarkan sekali lagi rekaman ini. Suatu saat kamu akan ingat rekaman ini. Kamu adalah orang-orang hebat yang mampu menahan emosimu sendiri. Kamu orang Lampung. Orang Lampung itu terkenal keras. Benar nggak kamu orang Lampung? Iya. Orang Lampung terkenal keras, tapi hatinya baik. Orang Lampung tidak punya rencana jahat kalau nggak disenggol. Tapi hari-hari ini orang Lampung harus bisa meredam hatinya sendiri. Kalau saya udah, kalau maksud saya gini loh, kalau saya masih di atas, dia mau pergi silahkan. Kalau udah bisa-bisa, semuanya juga buat keluarga kita. Orang tua saya udah pernah seperti. Ya, ini boleh nggak saya bilang, ini karma orang tuamu loh. Kenapa kamu tidak mengurusi orang tuamu, kamu malah memberatkan orang tua dia? Boleh kan saya ngomong kayak gitu? Kamu orang tua orang lain, kamu sayang-sayang, kamu timang-timang. Tapi keluargamu sendiri kamu nggak peduli. Kamu Lampung mana? Lampung Timur. Lampung Timur. Jangan lakukan apapun. Yakinlah. Jangan izinkan dendammu itu lebih besar daripada pikiranmu. Lepaskan dia. Perempuan nggak cuma dia. Padahal nih, sebelum dia udah di Makau, tapi uangku yang di Jawa dan keluar, beliinlah tanah. Pak sertifikatin atas nama dia. Proyekku jalan sekarang. PV-ku atas nama dia. Semua atas nama dia. Nggak taunya kayak gitu. Saya baru bangun. Saya itu tidur baru bangun ini loh. Kok ada lagi gitu. Semua yang nanggung saya. Dia di sana belum dapat gaji. Saya ngiringin. Jadi, kalau dendam. Kamu udah punya anak sama dia? Belum. Cuman nanya aja ya Mas ya, nanya aja. Kamu sebagai laki-laki ini, saya nggak tahu ya, karena saya tidak akan membela kamu juga nggak membela istrimu, karena saya nggak tahu duduk permasalahannya, saya nggak tahu duduk permasalahannya seperti apa.
Iya. Saya nanya nih sama kamu secara jujur. Jika kamu sudah tahu nih istrimu bersama laki-laki lain, saat dia kembali, kamu masih mau menerima dia? Kalau dia kembali, kalau dia mau ninggalin cowoknya itu, saya terima. Oke, saya Saya kembali. jalanin gitu. Nih, Gitu. nih seandainya dia kembali, tapi tubuhnya saja, hatinya tidak sama kamu mau menerima dia nggak? Tubuhnya pulang nih, tapi hatinya tertinggal di Makau. Kamu mau menerima nggak? Bingung nih. Karena itu, kenapa kamu harus dendam? Saya katakan sekali lagi ya Mas ya, seorang perempuan saat mencintai itu sangat tulus. Tapi saat dia pergi, dia akan melupakan segalanya. Saya nggak tahu nih backgroundnya dia seperti apa dan bagaimana. Tapi saya sebagai seorang perempuan, saya mencintai orang itu dengan tulus. Sekali saya disakiti, saya diam. 2 kali saya disakiti, diam. 3 kali saya disakiti, diam. Saat keempat kali saya disakiti, saya pergi tanpa menoleh. Dan nih, saya kan nggak tahu nih. Mungkin kamu selalu memberikan dia uang. Kamu selalu memberikan apa yang dia mau. Tapi kira-kira nih, mulutmu pernah mengundat-ngundat, Kak? Mulutmu kira-kira pernah menyakiti dia nggak? Yang membuat dia sepertinya sudah nggak mau lagi sama kamu. Kan ini kita nggak dengar dari versi dia. Pernah Iya, nggak saya kira-kira? dengar dari versi. Pernah saya ngundang. Sesekali saya pernah ngundang. Karena apa, Mis? Saya juga pernah orang tua. Kadang saya ngasih, kadang dia gitu, kadang. Pokoknya intinya itu saya kerja harus ke sana. Iya, kamu memberi tapi kamu menyakiti. Boleh dong saya ngomong kayak gitu. Iya, boleh. Apa artinya memberi kalau menyakiti? Kamu jual tanahmu buat ibuku ke rumah sakit, tapi habis itu kamu ngundat-ngundat. Perempuan jenuh, Mas. Enggak, Mis. Nggak Enggak. pernah. Saya itu jual tanah itu udah habis-habisan gitu loh. Makanya saya jual tanah yang di Jawa. Gitu. Oke. Itu pun buat modal saya mau ke Makau. Sama buat modal CV saya. Gitu loh. CV proyek jalan itu. Lah kenapa kamu gagalin? Kalau memang kamu sudah berkorban segitunya, kalau Ya saya emang saya gagalin tadi malam. Mis. Ketawanya tadi malam juga saya gagal. lah kenapa harus digagalin? Kenapa nggak sekalian membuktikan sama dia bahwa kamu itu pasti bisa ke Makau dan sukses di Makau? Kenapa kamu harus gagalin? Berarti kan kamu takut untuk maju sendiri. Kan kamu, Nggak bisa di rumah aja. Saya hah? kerja di rumah. Saya ngembangin CV saya aja. Di rumah aja udah nggak apa-apa. Dia mau pulang ya syukur udah nggak apa-apa. Kalau nggak mau pulang ya udah.